Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Adnan Rifai dari Prodi 3B. Di sini saya akan melengkapi tugas akhir media pembelajaran yang diampu oleh Pak dosen Rizky Abdillah. Dan di sini saya memilih materi Isra Mi'raj. Ada 7 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam tradisi Islam yang merayakan perjalanan malam dan peningkatan Nabi Muhammad. Berdasarkan keyakinan Islam, peristiwa ini terjadi dalam satu malam di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem atau Isra dan kemudian naik ke langit-langit Mi'raj. Selama perjalanan ini, Muhammad bertemu dengan beberapa nabi dan akhirnya mencapai tempat yang tinggi, di mana dia berkomunikasi langsung dengan Allah. Isra Mi'raj dianggap sebagai mukjizat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad dan menjadi bukti kebesaran Allah. Peristiwa ini juga menegaskan pentingnya sholat dalam agama Islam, karena selama perjalanan ini, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Tujuan dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj memiliki tujuan yang melibatkan pengangkatan spiritual dan pemberian perintah-perintah keagamaan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, peristiwa ini memperkuat kepercayaan umat Islam terhadap risalah kenabian dan mengukuhkan status Nabi sebagai utusan Allah. Selama perjalanan ini, Nabi menerima petunjuk-petunjuk langitawi atau perjalanan menuju ke langit yang kemudian disampaikan kepada umat Islam, seperti ketentuan sholat 5 waktu. Secara keseluruhan, Isra Mi'raj adalah pengalaman spiritual yang mendalam dan penuh makna dalam ajaran Islam. Kisah Isra Mi'raj menurut Islam. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam tradisi Islam yang terjadi pada malam yang dikenal sebagai Lailat Al-Mi'raj. Peristiwa ini terdiri dari 2 bagian utama, Isra dan Mi'raj. Bagian yang pertama, Isra, perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem. Pada malam tersebut, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem dalam sekejap mata. Di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW memimpin para nabi dalam sholat bersama. Isra menunjukkan kekuatan dan keajaiban Allah dalam memfasilitasi perjalanan yang luar biasa ini. Bagian yang kedua, Mi'raj, perjalanan ke langit. Setelah Isra, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit, melintasi 7 lapisan langit bersama-sama dengan malaikat Jibril. Di setiap langit, Nabi bertemu dengan para nabi, termasuk Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim. Puncak perjalanan Mi'raj dalam pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah di Sidrat Al-Muntaha, titik tertinggi di langit, di mana Allah memberikan wahyu dan petunjuk khusus. Yang ketiga, wahyu dan petunjuk ilahi. Selama Mi'raj, Allah memberikan beberapa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Allah juga memberikan ketetapan mengenai jumlah sholat harian, awal puasa Ramadan, dan kewajiban umat Islam. Yang keempat, makna dan ajaran. Isra Mi'raj mengandung banyak makna, antara lain menunjukkan keesaan Allah, keberkahan perjalanan spiritual, dan kekuatan Allah yang luar biasa. Ajaran utama dari peristiwa ini adalah pentingnya ketaatan kepada Allah, khususnya melalui pelaksanaan sholat sebagai kewajiban utama umat Islam. Selanjutnya,
Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa luar biasa dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada satu malam. Pada malam tersebut, malaikat Jibril datang ke Nabi di Masjidil Haram dan membawa buraq, makhluk yang lebih cepat dari kilat. Nabi Muhammad naik buraq dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melakukan salat 2 rakaat bersama para nabi terdahulu. Selain itu, buraq membawa Nabi ke langit-langit, melewati 7 langit dengan pertemuan yang luar biasa. Di setiap langit, Nabi bertemu dengan para nabi termasuk Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Selanjutnya, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Nabi Muhammad diangkat ke langit melintasi 7 langit dan bertemu dengan para nabi di setiap langit. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Masing-masing nabi memberikan salam dan doa kepada Nabi Muhammad. Selama perjalanan ini, Nabi Muhammad juga menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah pengalaman yang luar biasa ini, beliau kembali ke Mekah. Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang menunjukkan kedudukan tinggi Nabi Muhammad di antara para nabi serta pentingnya sholat dalam Islam. Perjalanan Nabi Muhammad dari langit ke Allah. Pada setiap langit, Nabi Muhammad juga bertemu dengan makhluk surgawi yang berjaga-jaga, seperti malaikat Malik di pintu langit pertama dan malaikat Israfil di pintu langit terakhir. Nabi Muhammad akhirnya mencapai Sidratul Muntaha, batas tertinggi perjalanan, di mana Allah berbicara langsung kepada beliau. Selama percakapan dengan Allah, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu sebagai kewajiban umat Islam. Setelah itu, beliau kembali ke Mekah. Meskipun perjalanan ini tidak dapat dimengerti secara fisik, Isra Mi'raj memiliki makna spiritual dan mengukuhkan posisi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Peristiwa ini sering dijadikan bukti keajaiban dan kebesaran Allah dalam tradisi Islam. Selanjutnya, makna dan hikmah dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj memiliki makna dan hikmah yang sangat dalam, seperti memperkuat iman melalui perjalanan spiritual, mengajarkan pentingnya ibadah dan ketaatan, serta mengingatkan umat muslim tentang pentingnya menjaga hubungan dan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Simpulan, Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa dalam tradisi Islam yang menggambarkan perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Isra, dan kemudian naik ke langit atau Mi'raj. Kejadian ini diyakini terjadi dalam satu malam dan mencerminkan keagungan dan kekuasaan Allah. Ya, jadi dari materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat menyediakan edukasi atau pembelajaran tentang tujuan dari Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'raj menurut Islam, dan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi, perjalanan Nabi Muhammad dari langit ke Allah, dan serta makna dari hikmah dari Isra Mi'raj. Ya, cukup
Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata atau perlakuan saya yang kurang berkenan dan dapat menyinggung hati panjenengan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.